Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, untuk pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tentang penerapan hukum-hukum Newton tentang gerak yang telah kalian pelajari. Nah, dalam penerapan ini, saya akan langsung terapkan dalam menyelesaikan soal-soal yang terkait dengan hukum-hukum Newton tentang gerak, baik itu hukum 1, hukum 2, maupun hukum 3 Newton. Nah, kemudian ada beberapa hal yang perlu kalian pahami sebelum menerapkan hukum-hukum Newton tentang gerak. Ini ada beberapa tips yang perlu kalian ingatkan. Yang pertama, tentukan arah gerak benda dan gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda. Ini wajib, ya. Jadi harus menggambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada benda. Kemudian yang kedua, jika dalam soal diberitahu bidang kasar, maka arah gaya gesek selalu berlawanan arah dengan arah gerak benda. Itu cara menentukan arah gaya gesek. Kemudian yang ketiga, jika di dalam soal kita menjumpai soal pada bidang kasar, maka terlebih dahulu kalian harus menghitung dulu gaya normal. Nah, gaya normal sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian yang keempat, setiap gaya yang searah dengan percepatan, maka gaya bernilai positif. Demikian juga sebaliknya, jika gaya berlawanan arah dengan percepatan, gaya harus bernilai negatif. Ini tips yang harus kalian pahami sebelum menerapkan hukum-hukum Newton tentang gerak pada berbagai persoalan. Nah, kemudian rumus yang dipakai sangat sederhana. Untuk hukum 1 Newton, cukup kita menggunakan sigma F sama dengan 0. Sigma F nanti ada dua, yaitu ada komponen-komponen gaya pada sumbu X, ini juga harus sigma Fx-nya sama dengan 0, dan komponen-komponen gaya pada sumbu Y, ini sigma Fy-nya juga harus sama dengan 0. Lalu, untuk hukum 2 Newton, kita menggunakan rumus sigma F sama dengan M kali A. Jadi, ini rumus-rumus yang akan digunakan pada penyelesaian soal-soal yang terkait dengan hukum Newton tentang gerak. Oke, untuk contoh soal yang pertama, saya ambil contoh soal dari hukum 1 Newton. Ya, hukum 1 Newton pada kesetimbangan partikel. Beban yang beratnya ini jangan berat, tapi saya ubah ini menjadi massa, ya. Beban yang massanya 20 kg, biar sesuai dengan gambar, bergantung pada dua tali yang ditunjukkan pada gambar. Kemudian sudutnya juga kita gunakan sudut 60 seperti pada gambar. Nah, tentukan besar gaya tegangan tali T1, T2, dan T3. Nah, T3 di sini, ini bekerja pada benda, arahnya ke atas, yang bekerja pada sistem, arahnya ke bawah. Nah, kemudian di sini, pada benda, kalian tahu selalu bekerja gaya berat yang arahnya ke bawah, di mana gaya berat itu seperti kalian ketahui, ini nilainya adalah massa dikali percepatan gravitasi. Karena itu, maka karena di sini massanya 20 kg, kemudian percepatan gravitasinya 10, maka berarti berat benda adalah 200 Newton. Nah, dengan kata lain, di situ T3 itu nilainya sama dengan W, yaitu 200 Newton. Nah, setelah ini dapat,
Yuk kita coba kerjakan. Yang pertama, kalian pindahkan dulu sistem gaya tegangan tali T1, T2, dan T3 ke dalam sebuah koordinat kartesius. Ya, di sini berarti gaya tegangan talinya ini T2, kemudian ini T1, lalu ini T3. Nah, sudutnya di sini 60 derajat, berarti saya pindahkan ini menjadi 60 derajat di sini. Ini namanya sudut-sudut yang berseberangan. Kemudian di sini 30 derajat, maka di sini saya pindahkan menjadi 30 derajat. Nah, ada dua gaya, T1 dan T2 harus kita proyeksikan. Nah, ini kita gunakan prinsip vektor. Pertama, kita proyeksikan gaya tegangan tali T2 ke sini terhadap subu X. Maka ini adalah Fx, di mana Fx-nya adalah F dikali, atau bukan Fx di sini, Tx ya. Tx, maka berarti ini T2 dikali dengan kosinus 60. Kemudian ini kita proyeksikan juga terhadap sumbu Y, sehingga bentuknya seperti ini. Maka ini adalah T2Y. Ini T2X ya. T2Y ini sama dengan T2 dikali, diproyeksikannya menjauhi sudut, berarti dikali sinus 60. Oke, itu T2. Kemudian T1 kita proyeksikan juga, ini menjadi T1X, di mana T1X-nya sama dengan T1 dikali cos 30. Kemudian kita proyeksikan juga terhadap sumbu Y, sehingga ketemu hasil proyeksinya di sini. Ini adalah T2Y, T1Y, yaitu T1 kali sin 30. Nah, jadi semua gaya sudah saya proyeksikan. T3 kenapa tidak diproyeksikan? Karena T3 sudah berada pada sumbu Y. Nah, sekarang gini. Sesuai dengan syarat kesetimbangan atau hukum 1 Newton, bahwa yang pertama kita ambil pada sumbu X. Pada sumbu X syaratnya adalah sigma Fx atau resultan gaya pada sumbu X sama dengan 0. Nah, perhatikan di sini di sumbu X ada dua gaya, yaitu F2 cos 60 dan T2 cos 60 dan T1 cos 30. Nah, yang ke kanan searah sumbu X positif kita buatkan positif. Berarti T2 dikali cos 60 dikurangi T1 dikali cos 30, ini sama dengan 0. Nah, T2 dikali cos 60-nya setengah, ini sama dengan T1 dikali cos 30 itu adalah setengah akar 3. Setengahnya coret, maka didapatkan T2 sama dengan T1 akar 3. Kita simpan, ini persamaan 1. Nah, kemudian berikutnya kita ambil gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y. Pada sumbu Y, lihat di sini di pusat koordinat sigma Fy atau resultan gaya pada sumbu Y ini sama dengan 0.
Ada berapa gaya yang bekerja pada sumbu Y? Ada 3, yaitu T1 sin 30, T2 sin 60, dan T3. Yang ke atas kita buat positif, yang ke bawah kita buat negatif. Berarti T1 kali sin 30 ditambah positif ya, T2 kali sin 60 dikurangi T3. T3 ini sama dengan 0. Boleh kita masukkan, berarti T1 dikali sin 30 setengah ditambah T2 dikali sin 60 adalah setengah akar 3. Ini sama dengan T3. Nah, T3-nya sama dengan apa tadi? Sama dengan W, berarti sama dengan 200. Ini persamaan kedua. Kemudian, kita substitusikan dari persamaan 1 ke persamaan 2. Maka T2-nya dapat kita ganti, sehingga bentuknya menjadi setengah T1 ditambah, nah T2-nya kita ganti dengan ini. T2-nya saya ganti dengan T1 akar 3 dikali setengah akar 3. Itu sama dengan 200. Jadi berarti akar 3 kali akar 3 berarti 3. Maka ini setengah T1 ditambah 3/2 T1 sama dengan 200. Jadi berarti setengah tambah 3/2 berarti 2 ya. Ini atau 4/2 lah. 4/2 T1 sama dengan 200. Maka T1 sama dengan berapa? Sama dengan 100 Newton. Nah, karena T1-nya sudah dapat, berarti T2 bisa dihitung. Di mana nilai T2 itu, yang ini kan, T2-nya itu adalah T1 akar 3. Berarti nilai T2-nya adalah 100 akar 3 Newton. Selesai sudah pertanyaannya. Yang diminta hitung T1, T2, T3. T1-nya 100 Newton, T2-nya 100 akar 3 Newton, kemudian T3-nya 200 Newton. Ini contoh soal yang pertama dari kesetimbangan partikel. Lalu yang kedua ini sudah kita gunakan hukum 2 Newton. Sebuah balok B dengan massa 2 kg mengalami 2 gaya, masing-masing F1 25 Newton, F2 20 Newton, seperti ditunjukkan pada gambar. Pertanyaannya, tentukan percepatan balok B. Nah, di sini tidak ada keterangan apapun, berarti lantai licin. Maka kita jawab, terlebih dahulu kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda. Ya, lagi-lagi gaya-gaya yang bekerja pada benda. Ini F yang 200, ini saya proyeksikan terhadap sumbu X menjadi F2 cos 60. Kemudian boleh juga kita proyeksikan terhadap sumbu Y, gitu. Walaupun nanti ini tidak kepake karena lantainya licin. Nah, ini berarti F2 kali sin 60. Nah, pertanyaannya karena yang ditanya percepatan, kita asumsikan benda bergerak ke kanan.
kita asumsikan benda bergerak ke kanan, ditunjukkan dengan arah A. Nah, maka berarti kita gunakan rumus, karena ini tanya percepatan, sigma F sama dengan M kali A. Nah, arah A-nya ke kanan, maka hanya gaya-gaya yang arahnya ke kanan atau ke kiri lah yang mempengaruhi gerak benda. Berarti yang arahnya ke atas, kan di sini nanti ada gaya normal juga gitu kan? Ada gaya normal, kemudian ini ada gaya berat juga. Maka arah gaya-gaya yang berarah vertikal tidak mempengaruhi gerak benda, karena benda bergeraknya ke kanan. Maka hanya dua gaya yang yang mempengaruhi, yaitu F1 arahnya ke kanan, kita buat positif, dikurangi F2 cos 60. F2 cos 60. Kenapa di sini minus? Karena arahnya ke kiri berlawanan dengan arah dengan A. Ini sama dengan massa dikali percepatan. Udah, F1-nya kita masukin. F1-nya 25, kemudian F2-nya 20, dikali cos 60 itu setengah, sama dengan massa bendanya berapa? 2 kg, berarti 2A. Maka 25 dikurangi 10, 25 dikurangi 10 sama dengan 2A. Maka 2A sama dengan 25 kurangi 10, 15. Jadi A sama dengan 15/2 atau 7,5 meter per detik kuadrat. Ini percepatan yang dimaksudkan pada soal nomor 2. Oke, contoh soal nomor 3 ya. Untuk soal nomor 3 ini berbeda dengan soal nomor 2 karena ada gesekan antara benda dengan lantai. Berarti ini lantainya kasar. Ya. Maka yang pertama dalam mengerjakan soal ini tentukan dulu gaya-gaya yang bekerja pada benda. Kita gambarkan seperti ini. Perhatikan di sini. Ini gaya F. Kemudian saya proyeksikan terhadap sumbu X, jadi F cos theta. Ini sama dengan Fx-nya. Kemudian saya proyeksikan terhadap sumbu Y, menjadi F sin theta. Kemudian di sini ada gaya normal yang bekerja pada benda dan ada gaya berat. Kemudian selain itu ada gaya eksternal, gaya gesek, F ges. Kenapa arahnya ke kiri? Karena kita asumsikan benda bergerak ke kanan. Jadi gaya gesek itu selalu melawan arah gerak benda. Nah, pertama kita tentukan dulu gaya normal yang bekerja pada benda. Perhatikan. Gaya normal ditentukan oleh gaya-gaya yang berarah vertikal. Yang berarah vertikal di sini ada 3, maka kita tetapkan dulu sigma Fy ini harus sama dengan 0. Nah, ada 3 gaya, yaitu N, yang ke atas kita buat positif, ditambah F kali sin 37, langsung aja. Kemudian dikurangi W sama dengan 0. Maka nanti N sama dengan W dikurangi F sin 37. W-nya berapa? W-nya di sini M kali G, berarti 5 dikali 10 dikurangi gayanya 25 dikali sin 37-nya 0,6. Maka berarti 50 dikurangi 15. Maka gaya normalnya adalah 35 Newton.
Ini adalah gaya normal. Kemudian berikutnya, pertanyaan B, berapa besar gaya gesek? Nah, gaya gesek karena di sini bergerak, maka tentu adalah gaya gesek kinetik. Rumusnya adalah koefisien gesekan kinetik dikali gaya normal. Mu-nya berapa? Mu-nya 0,1. Gaya normalnya 35 yang barusan kita hitung. Maka berarti gaya gesek kinetiknya adalah 3,5 Newton. Lalu pertanyaan C-nya, tentukan percepatan gerak benda. Nah, benda bergerak pada sumbu X, maka kita gunakan sigma Fx ini sama dengan M kali A. Ada berapa gaya yang bekerja pada sumbu X? Ada dua, yaitu F cos theta dan F gesek. Berarti yang ke kanan, yang searah dengan A, yaitu F kali cos theta itu positif. Kemudian yang berlawanan dengan arah A adalah F gesek negatif. Ini sama dengan massa dikali percepatan. Nah, F-nya berapa? F-nya 25 dikurangi cos theta-nya adalah cos 37 itu 0,8 dikurangi gaya geseknya 3,5 sama dengan masanya 5 dikali A. Maka berarti 5A sama dengan 25 kali 0,8 itu 20 dikurangi 3,5. Maka A sama dengan 16,5 dibagi 5. Berapa? Ini sama dengan 3,3 meter per detik kuadrat. Dapat ini. Jadi pertanyaan A, B, dan C bisa dikerjakan. Soal nomor 4. Terkait dengan bidang miring. Sebuah kubus bermassa 2 kg berada pada bidang miring yang sangat licin dengan sudut kemiringan 30 derajat. Berapa percepatannya? Oke. Kita gambarkan dulu, ini misalkan gaya beratnya W. Maka jika berada pada suatu bidang dengan kemiringan sudut 30 derajat, langkah pertama adalah gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda. Kita gambarkan secara lengkap, ada gaya normal, kemudian gaya beratnya ini W, kemudian W ini kita proyeksikan. Kalau di sini sudutnya 30 derajat, maka di sini juga 30 derajat. Kita proyeksikan W-nya terhadap arah bidang, berarti Wx, ini W kali sin 30 karena diproyeksikan menjauhi sudut. Sedangkan ketika diproyeksikan terhadap sumbu Y, ini menghimpit sudut. Sehingga WY-nya sama dengan W kali cos 30. Cos 30. Nah, setelah itu, untuk menjawab berapa percepatannya, di sini gerak benda hanya dipengaruhi oleh gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X. Di mana pada sumbu X hanya satu buah gaya, yaitu hanya W sin 30. Sehingga sigma Fx sama dengan M dikali A. Nah, pada sumbu X hanya satu, yaitu W kali sin 30 sama dengan M kali A. W-nya apa? W-nya adalah M kali G dikali sin 30 sama dengan M kali A. Coret M-nya, maka A sama dengan G kali sin 30. Tinggal kita masukin G-nya berapa? 10. Sin 30-nya setengah, maka A-nya menjadi 5 meter per detik kuadrat. Ini untuk menjawab kalau ditanya berapa percepatan gerak benda. Lalu nomor 5. Bedanya apa dengan nomor 4? Nomor 5 ini bendanya berada pada bidang kasar. Ya, pada bidang kasar. Sebuah benda yang beratnya W meluncur ke bawah dengan kecepatan tetap.
kecepatan tetap. Ingat, kalau kecepatan tetap V konstan, maka berarti percepatannya sama dengan 0. Ingat ini, hukum 1 Newton menyatakan demikian. Jika kecepatan konstan, maka percepatannya 0. Lalu, untuk itu kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada benda. Seperti ini gayanya, sama ya. Ini gaya berat W atau M kali G. Kemudian kita proyeksikan mg sin theta, mg cos theta. Kemudian ada gaya normal. Kemudian ada gaya gesek, FK. Lalu yang pertama kita cari dulu gaya normal. Gaya normal. Langkah pertama cari dulu gaya normal. Gaya normal. Lihat, sigma Fy sama dengan 0. Pada sumbu hanya 2, yaitu N dikurangi mg cos theta sama dengan 0. Maka N sama dengan M kali G kali cos 30. Ya, berarti N sama dengan M kali G kali setengah akar 3. Itu gaya normalnya. Setelah itu hitung gaya gesek. Fg, ini langkah kedua. Fg sama dengan koefisien gesekan kinetik dikali gaya normal. Ya. Nah, di sini yang ditanya adalah mu k, maka berarti Fg sama dengan mu k dikali mg dikali setengah akar 3. Oke, ini persamaan dari gaya gesek. Kemudian yang ketiga, pertanyaannya, hitung berapa kecepatan koefisien gesekan antara benda dengan bidang. Maka kita gunakan hukum 2 Newton, sigma F X sama dengan M kali A. Nah, gaya yang bekerja pada sumbu X di sini hanya 2, yaitu mg sin theta dan gaya gesek. Kalau kita asumsikan benda bergerak ke bawah, berarti yang mg sin theta yang positif. M G kali sin theta dikurangi gaya gesek sama dengan massa dikali A-nya berapa? A-nya 0. Maka berarti mg kali sin 30 itu sama dengan gaya gesek. Gaya gesek berapa? Ini di persamaan ini. Maka M kali G kali sin 30 sama dengan gaya geseknya mu k kali M kali G kali cos 30 nya setengah akar 3. Mg coret, sin 30 nya setengah, berarti setengah sama dengan mu k dikali setengah akar 3. Coret, maka mu k sama dengan 1 per akar 3 atau 1/3 akar 3. Ini adalah contoh soal nomor 5. Lanjut dengan nomor 6. Dua buah balok dihubungkan dengan seutas tali dan diam di atas lantai licin datar seperti gambar berikut. Ini gambarnya. Balok pertama 4 kg, balok kedua 6 kg. Kemudian ditarik oleh gaya 40 Newton. Pertanyaannya, tentukan percepatan tiap balok atau dengan kata lain adalah percepatan sistem. Kemudian yang kedua, tentukan gaya tegangan tali penghubung.
Yuk kita gambar dulu seperti ini. Nah, untuk sistem yang licin, kita tidak perlu menggambarkan gaya yang terlalu banyak. Di sini saja, ini kita beri nama gaya tegangan tali T. Ada yang bekerja pada benda 2 arahnya ke kanan, ada yang bekerja pada benda 1 arahnya ke kiri. Lalu karena gaya luarnya adalah arahnya ke kanan, maka sistem diasumsikan bergerak arah ke kanan. Nah, kita mulai kerjakan dari benda 2 dulu. Kenapa dari benda 2? Karena pada benda 2 itu gayanya hanya satu buah yang bekerja. Jadi yang pertama tinjau benda 2. Tinjau benda 2. Rumusnya sigma F sama dengan M2 kali A. Nah, sigma F itu adalah gaya yang bekerja pada benda 2. Hanya gaya tegangan tali T ini aja. Maka berarti T sama dengan M2 kali A. M2 besarnya berapa? 6 kg. Berarti T sama dengan 6 kali A. Ini persamaan 1. Kemudian berikutnya kita tinjau benda 2. Kita tinjau benda 1, maaf. Benda 1, maka sigma F sama dengan M1 kali A. Kita lihat, ada berapa gaya bekerja pada benda 1? Ada 2, yaitu F 40 Newton dan T yang arahnya ke kiri. Berarti yang searah dengan A itu siapa? F. Maka F dikurangi T sama dengan M1 kali A. Nah, M1-nya adalah 4 kg. Berarti F-nya berapa? F-nya 40. 40 dikurangi. T-nya berapa? T-nya ambil dari sini. Dari sini. Ya. Maka T-nya adalah 6A sama dengan M1-nya berapa? 4 dikali A. Berarti 40 sama dengan 10A, maka A sama dengan 4 meter per detik kuadrat. Itu percepatan sistem. Berarti jawaban A sudah dapat dong. Nah, pertanyaan B, untuk menghitung gaya tegangan tali, kalian tinggal gunakan rumus ini, bahwa T sama dengan 6 kali A. Berarti 6 kali 4 berapa? 24 Newton. Itu untuk gaya tegangan tali yang dimaksud dalam soal nomor 6. Soal nomor 7. Bedanya dengan soal nomor 6 apa? Untuk soal nomor 7, yang pertama lantainya kasar. Kemudian yang kedua, gaya luar yang bekerja juga membentuk sudut 30 derajat terhadap arah horizontal. Jadi itu bedanya dengan soal sebelumnya. Nah, misalkan kita beri tanda saja ini adalah benda 1, kemudian ini benda 2. Oke. Pertanyaannya sama, tentukan percepatan dan gaya tegangan tali T. Gaya tegangan tali yang dimaksudkan adalah di sini. Nah, kita buatkan dulu gaya-gaya bekerja pada benda. Ini tadi benda 1, ini benda 2. Terus ini gayanya kita proyeksikan terhadap sumbu Y. Ini saya beri nama, ini adalah F kali sin 30. Kemudian saya proyeksikan terhadap sumbu X, berarti ini F kali cos 30. Terus di sini ada gaya normal N2, ini ada gaya berat W2. Ini ada gaya normal N1, ini ada gaya berat W1. Terus karena gaya luar arahnya ke kiri, maka pergerakan benda arahnya ke kiri, A-nya ke kiri. Maka
ini ada gaya gesek pada benda 1 berarti Fg1, kemudian yang bekerja pada benda 2 adalah Fg2. Lalu di sini ada gaya tegangan tali T, ini yang kita cari. Nah, begitu kompleksnya gaya-gaya yang bekerja pada sistem berbeda dengan soal sebelumnya. Ini karena ada gesekan. Oke, seperti biasa, tinjau yang pertama benda 1 dulu. Benda 1. Kenapa harus ditinjau benda 1? Kita ambil benda yang memiliki gaya paling sedikit. Pada benda 1 nanti akan berlaku sigma Fx sama dengan M1 kali A. Nah, sigma Fx di sini adalah gaya yang bekerja pada sumbu X. Pada benda 1 ada 2, yaitu ada gaya T arah ke kiri dan gaya Fg1 arah ke kanan. Maka berarti T dikurang Fg1 sama dengan M1 kali A. Kemudian T dikurang Fg1-nya berarti mu K, koefisien gesekan kinetik, dikali gaya normal 1 sama dengan M1 dikali A. Kemudian T dikurangi mu K dikali M1 kali G sama dengan M1 kali A. Kita masukin angkanya. T dikurangi mu K-nya 0,5 dikali M1-nya 8 kg, G-nya 10 sama dengan 8A. Jadi berarti T dikurangi 40 sama dengan 8A. Maka T sama dengan 40 ditambah 8A. Ini persamaan 1 dari benda pertama. Kemudian sekarang benda 2. Tinjau benda 2. Benda 2. Nah, terlebih dahulu kita cari dulu gaya normal N2. Di situ N2, gaya yang bekerja pada arah vertikal pada benda 2 ada 3, yaitu F sin 30, kemudian N2 dan W2. Maka berarti N2 ditambah F kali sin 30, ini sama-sama ke atas arahnya positif, dikurangi W2 sama dengan 0. Berarti N2 sama dengan W2 dikurangi F kali sin 30. Berarti W2-nya apa? W2-nya adalah M2 kali G dikurangi F kali sin 30. Masukin angka. M2-nya 10, G-nya 10 dikurangi F-nya 100 dikali sin 30. Sin 30-nya setengah, berarti 100 kurang 50. Maka N2 sama dengan 50 Newton. Maka Fg2 ini sama dengan mu S dikali N2. Mu K dikali N2. Mu K-nya berapa? 0,5 dikali N2-nya 50, maka Fg2-nya sama dengan 25 Newton. Nah, baru setelah itu kita gunakan rumus hukum Newton 2, yaitu sigma F sama dengan M2 dikali A. Sigma F-nya apa? Di situ gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X pada benda 2 ada 3, yaitu yang searah dengan A berarti positif, F kali cos 30 dikurangi T dikurangi FGK2 sama dengan M2 dikali A. Oke, kita masukkan langsung angkanya.
F-nya berapa? 100. Cos 30 di situ sudah diminta 0,8 di soal ya. Dikurangi T-nya saya ambil dari sini. Saya ambil dari sini berarti dikurangi dalam kurung 40 ditambah 8A dikurangi FG2-nya 25 sama dengan M2-nya 10 kali A. Oke, kita hitung berarti 80 dikurangi 40 dikurangi 8A dikurangi 25 sama dengan 10A. Kemudian A-nya saya pindahkan ke kanan, berarti 80 kurang 40 dikurangi 25, berarti 15. 15 sama dengan 10A ditambah 8A, 18A. Maka A sama dengan 15 dibagi 18. Kalau saya bagi 3, berarti 5/6 meter per detik kuadrat. Itu dapat A-nya. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah berapa gaya tegangan tali? Gaya tegangan tali kita gunakan rumus ini. T sama dengan 40 ditambah 8A. Berarti 40 ditambah 8 kali 5/6. 5/6. 5/6 sama dengan 40 ditambah 8 kali 5, 40/6 atau 240 ditambah 40 dibagi 6, jadi 280/6 atau 140/3 dalam satuan Newton. Ini adalah gaya tegangan tali. Jauh lebih kompleks daripada nomor sebelumnya, ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Oke, lanjut dengan nomor 8. Ini terkait dengan katrol, ya. Dua buah benda dihubungkan dengan tali dan katrol seperti pada gambar berikut. Abaikan massa tali dan massa katrol. Tentukan gaya tegangan tali jika katrol licin. Ini keterangannya katrol licin, artinya pada saat sistem bergerak, katrol tidak ikut berputar, tapi tali hanya numpang lewat. Nah, pertama kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada benda. Untuk benda satu, ini ada gaya tegangan tali arah T1, kemudian ini T2. Kemudian di sini ada gaya berat W1. Kemudian ini gaya berat W2. Nah, di soal diketahui bahwa M2 lebih besar daripada M1. Maka sistemnya ini akan bergerak naik, sedangkan yang sebelah kiri bergerak turun. Nah, cara mengerjakannya gimana? Kita tinjau satu-satu. Pertama, kita tinjau dulu benda satu. Benda satu. Rumusnya tinggal begini. Sigma F sama dengan M1 kali A. Nah, gaya yang bekerja pada benda satu, nih, ini hanya dua, yaitu T1 yang arahnya ke atas dan W1 yang arahnya ke bawah. Ingat yang searah dengan A positif, berarti T1 dikurangi W1 karena berlawanan arah dengan A sama dengan M1 kali A. Berarti T1 sama dengan W1-nya pindah ke kanan, berarti M1
kali G ditambah M1 kali A. Maka T1 sama dengan M1-nya berapa? M1-nya 4 dikali 10 jadi 40 ditambah 4A. Jadi T1 sama dengan 40 ditambah 4A. Ini persamaan 1 dari benda 1. Sekarang tinjau benda 2. Tinjau benda 2. Dengan cara yang sama, sigma F sama dengan M2 kali A. Gaya yang searah dengan A positif, yang berlawanan arah dengan A negatif. Berarti di sini, karena benda 2-nya turun, maka W2 dikurangi T2 sama dengan M2-nya 6 kali A. Berarti T2 sama dengan M2 kali G dikurangi 6A. Maka T2 sama dengan M2-nya berapa? 6. Kali G-nya 10, berarti 60 dikurangi 6A. Ini persamaan 2. Nah, untuk sistem katrol yang licin seperti ini, maka ya, berlaku T1 sama dengan T2. Ini untuk katrol yang licin. T1-nya berapa? T1-nya 40 ditambah 4A ditambah 4A sama dengan T2-nya 60 dikurangi 6A. Kita pindahkan ke kiri yang A-nya. Berarti 4A ditambah 6A sama dengan 60 dikurangi 40. Maka 10A sama dengan 20. Jadi percepatannya adalah 20 dibagi 10 sama dengan 2M per S kuadrat. Nah, kalau A-nya sudah dapat, maka untuk menghitung gaya tegangan tali, ambil salah satu, boleh T1, boleh T2. Kita ambil T1 misalkan, T1 sama dengan 40 ditambah 4A. Berarti 40 ditambah 4 dikali 2. Berarti sama dengan 48 Newton. Dengan cara yang sama, jika kita gunakan T2 juga akan didapatkan 48 Newton. Ini untuk menyelesaikan soal yang dengan sistem katrol seperti soal nomor 8. Kemudian untuk soal nomor 9, ini sama, merupakan sistem katrol juga, tetapi di sini salah satu bendanya diletakkan di atas meja. Nah, mejanya itu bisa licin, bisa kasar. Nah, di sini yang saya contohkan adalah meja yang licin. Maka cara mengerjakannya bagaimana? Cara mengerjakannya sama dengan soal sebelumnya. Kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja. Katakan ini adalah gaya tegangan tali T1. Kemudian ini gaya tegangan tali T2. Arahnya seperti ini. Nah, kalau ini udah pasti, kita tidak perlu menentukan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil masanya. Ini kalau mejanya licin, ini pasti akan bergerak ke kanan, percepatannya ini akan turun. Seperti ini. Maka kita tinjau satu-satu seperti tadi pada soal sebelumnya. Tinjau benda 1. Samalah sigma F sama dengan M1 kali A. Kalian perhatikan, pada benda 1 yang mempengaruhi gerak benda hanya T1 saja. Berarti di sini kalian tuliskan T1 sama dengan M1 kali A. Berarti T1 sama dengan M1-nya berapa? M1-nya adalah 4. Berarti 4A.
Ini persamaan 1. Kemudian yang kedua, tinjau benda 2. Sama, sigma F sama dengan M2 kali A. Ada berapa gaya yang bekerja pada benda 2? Oke, sini belum saya gambarkan. Ini adalah W2 ya. W2. Ada 2 gaya yang bekerja pada M2, yaitu W2 dengan T2. Yang positif tentu yang searah dengan A. Berarti W2 dikurangi T2 sama dengan M2-nya tadi berapa? M2-nya 1 kg, berarti 1 kali A. Maka T2 sama dengan 10 dikurangi A. Ini persamaan yang kedua. Lalu, sama seperti soal sebelumnya, untuk katrol yang licin akan berlaku T1 sama dengan T2. T1-nya berapa? 4A sama dengan 10 dikurangi A. Maka berarti 5A sama dengan 10, A sama dengan 2 meter per detik kuadrat. Nah, kalau A-nya sudah dapat, berarti T1, kita ambil dari T1 saja, sama dengan 4A, maka berarti 4 kali 2, berapa? 8 Newton. Karena di sini T1 sama dengan T2, maka T2-nya juga 8 Newton. Ini jauh lebih mudah. Jadi itu caranya untuk menyelesaikan soal-soal tentang tentang katrol, katrol ya. Baik, sekarang nomor 10. Rizky Amalia yang masanya 53 kg berdiri di dalam sebuah lift yang sedang bergerak ke atas dengan percepatan 4 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi bumi 10 m per s kuadrat, berapa gaya tekan kaki Rizky Amalia pada lantai lift? Kita gambarkan dulu seperti ini ilustrasinya. Yang dimaksud dengan gaya tekan kaki ya Rizky Amalia itu sama dengan gaya normal N. Maka kita gunakan hukum 2 Newton. Tinggal begini, sigma F sama dengan M kali A. Nah, gaya yang bekerja pada benda ini hanya 2, yaitu gaya berat W dan gaya normal N. Yang dicari adalah gaya normal. Karena liftnya bergerak ke atas, maka N yang searah dengan A kan, dikurangi W sama dengan M kali A. N sama dengan M kali G ditambah M kali A. Kita masukin angkanya, berarti M-nya berapa? 53 dikali G-nya 10 ditambah 53 dikali A-nya 4. Maka berarti ini 530 ditambah ini 12, 1, 20, berarti tambah 212. Ya, 212. Maka gaya normal atau gaya tekan yang dikerjakan kaki adalah 742 Newton. Ini pada saat liftnya naik. Nah, sekarang bagaimana kalau liftnya turun? Untuk lift turun, gaya-gaya yang bekerja tetap sama. Ini ada gaya berat W, ini ada gaya normal N. Tetapi arah percepatannya sekarang jadi ke bawah. Rumus yang digunakan bagaimana? Sama. Nanti sigma F sama dengan M kali A. Nah, sigma F-nya adalah W dikurangi N. Kalau tadi kan N kurangi W. Sama dengan M dikali A. Maka berarti N sama dengan W dikurangi M kali A.
Berarti M kali G dikurangi M kali A. Yuk kita masukin angka. M kali G-nya 53 dikali 10 dikurangi 53 dikali 4. Berarti 530 dikurangi 212. Maka hasilnya adalah 8. Kemudian 2, 1. Ini 3. 318 Newton. Jadi, tampak bahwa gaya desakan kaki itu akan lebih besar jika liftnya sedang naik. Sedangkan kalau liftnya sedang turun, gaya desakan kakinya menjadi lebih kecil, 318 Newton. Ya, ini contoh untuk penerapan hukum 2 Newton pada benda yang bergerak dalam sebuah sistem, ya, lift. Lalu yang nomor 11, ini masih sama seperti soal nomor 10 tentang elevator, tentang lift, ya. Sebuah elevator bermasa 400 kg, percepatan gravitasi 10, tentukan tegangan tali penarik elevator jika A. Lift diam, B. Lift bergerak vertikal ke atas dengan percepatan tetap 2 m/s. Oke, kita gambarkan dulu. Misalkan begini, ini sistem elevatornya. Ini elevatornya. Ini yang A dulu ya. Ini berarti gaya tegangan tali. Kemudian ini gaya berat W. Sistem elevator dalam keadaan diam. Berarti kalau dalam keadaan diam, percepatannya 0. Maka kalau percepatannya 0, di situ akan berlaku T min W sama dengan 0. Maka T sama dengan W. Berarti T sama dengan M dikali G. Masanya berapa? 400. Dikali G-nya 10. Maka gaya tegangan talinya adalah 4000 Newton. Sekarang pertanyaan B. Bagaimana jika elevator bergerak ke atas dengan percepatan tetap 2 m/s? Maka kita gambarkan seperti ini. Ini gaya berat W, terus ini gaya tegangan tali T, lalu sistem bergerak ke atas, berarti A-nya arahnya ke atas. Maka kita gunakan sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya adalah T min W sama dengan M kali A. T dikurangi M kali G sama dengan M kali A. Atau T sama dengan M kali G. Berarti 400 dikali 10 ditambah 400 dikali A-nya 2. Maka ini berarti 4000 ditambah 800. Maka gaya tegangan tali yang terjadi adalah 4800 Newton. Itu kalau sistemnya bergerak ke atas, ya. Ini contoh soal nomor 11 yang sama dengan contoh soal nomor sebelumnya tapi dalam kasus yang berbeda. Lanjut dengan soal nomor 12. Untuk soal nomor 12 ini berkaitan dengan gaya kontak antar dua benda atau lebih, ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Benda M12 didorong oleh gaya luar F 40 Newton. Benda 1 2 kg, benda 2 8 kg, koefisien gesekannya 0,1. Tentukan gaya kontak antar kedua benda tersebut. Berarti langkah pertama seperti biasa, kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja. Misalkan gaya luarnya kita beri nama F. Kemudian pada benda 1 ini bekerja
gaya berat W1, kemudian ada gaya normal N1. Kemudian pada benda 2 bekerja gaya berat W2 dan gaya normal N2. Kemudian karena ini ketika didorong ke kanan sistem akan bergerak ke kiri, maka pada benda 1 akan bekerja gaya gesek Fg1 arah ke kiri. Pada benda 2 akan bekerja gaya gesek ke kiri Fg2. Kemudian ketika benda 1 didorong oleh gaya F, maka benda 1 akan mendorong benda 2 dengan gaya F12. Gaya yang dikerjakan oleh benda 1 terhadap benda 2. Kemudian sesuai dengan hukum 3 Newton, benda 2 akan memberikan gaya perlawanan dengan arah ke kiri. Namanya F21. Nah, F12 ini sama dengan F21. Jadi nilainya sama dan ini merupakan gaya aksi reaksi. Nah, kemudian setelah kita lengkap menggambarkan gaya-gaya, yang pertama kita cari dulu gaya normal benda 1. Gaya gesek benda 1 Fg1 sama dengan mu K kali N1. Berarti mu K kali M1 kali G. Maka mu K-nya 0,1, kemudian M1-nya 2 kg, G-nya 10. Berarti berapa ini? Sama dengan 2 Newton. Kemudian gaya gesek benda 2, Fg2 sama dengan mu K dikali N2. Mu K-nya berapa? 0,1. N2-nya adalah M2 dikali G. Berarti 0,1 dikali 8 kali 10. Hasilnya berapa? Hasilnya 8 Newton. Nah, setelah itu baru kita kerjakan dari ini sistem, karena didorong ke kanan berarti sistem bergerak dengan arah A ke kanan. Kita mulai dari benda 2 dulu. Kenapa harus dari benda 2? Karena pada benda 2 lah bekerja gaya yang paling sedikit. Rumusnya sama kayak tadi, sigma F sama dengan M2 dikali A. Pada arah horizontal, gaya yang bekerja pada benda 2 yaitu ada dua macam, yaitu F12 dan gaya gesek Fg2. Nih, gaya geseknya ini. Ya. Sehingga sigma F-nya adalah F12 dikurangi gaya gesek 2 sama dengan M2 kali A. Berarti F12 dikurangi gaya gesek 2-nya sudah kita hitung 8 sama dengan M2-nya 8 kali A. Maka berarti F12 sama dengan 8 ditambah 8A. Ini persamaan 1. Lalu kita lanjut dengan benda 2. Benda 1, sorry. Untuk benda 1 berarti sigma F sama dengan M1 dikali A. Nah, pada benda 1 bekerja 3 gaya. Di situ ada F31, ada Fg1, dan ada F luar F. Maka berarti yang arahnya searah dengan A kita buat positif. Berarti F dikurangi Fg1 dikurangi F21 sama dengan M1 dikali A. F-nya berapa? F-nya 400 dikurangi Fg1-nya 2 dikurangi F21 sama dengan M1-nya berapa? M1-nya adalah 2 kali A. Kemudian F21 kita bisa ambil dari persamaan 1 karena F12 sama dengan F21. Berarti ini 100
sorry, 398 dikurangi dalam kurung 8 ditambah 8A sama dengan 2A. Berarti 398 dikurangi 8, 390 dikurangi 8A sama dengan 2A. Berarti 390 sama dengan 10A. Maka A sama dengan 39 meter per detik kuadrat. Ketika A-nya sudah ada, maka F12 atau F21 bisa kita hitung. Kalau kita ambil dari persamaan 1 bahwa F12 itu sama dengan 8 ditambah 8A, maka berarti 8 ditambah 8 dikali A-nya 39. Berarti sama dengan, sebentar, 8 kali 39, 312. Berarti sama dengan 8 ditambah 312 Newton. Maka ini sama dengan 320 Newton. Jadi ini gaya kontak yang terjadi antara benda satu dan benda dua. Oke, soal nomor 13. Benda A beratnya 100 Newton diikat dengan tali mendatar di C. Lihat gambar. Balok B yang beratnya 500 Newton. Koefisien gesekan antara A dan B 0,2 dan antara B dengan lantai 0,5. Berapa besar gaya F minimum untuk menggeser balok B? Berapa besar gaya minimum untuk menggeser balok B? Nah, pertama kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada sistem. Ya, di sini adalah benda A, gaya normalnya gaya normal A. Kemudian benda B, gaya normalnya NB. Kemudian di sini ada gaya tegangan tali T. Hanya bekerja pada benda A. Kemudian ada gaya gesek FA akibat bergesekan antara A dan B. Gaya gesek yang bekerja pada A arahnya ke kanan. Ini FA-nya. Sedangkan gaya gesek yang bekerja terhadap B untuk FA arahnya ke kiri. Kemudian B ditarik oleh gaya luar F, arahnya ke kanan. Kemudian B dengan lantai akan bergesekan dengan FG. Ini cukup kompleks ya soalnya. Nah, maka yang pertama kita tinjau dulu benda A. Kita tinjau benda A. Benda A. Karena gaya minimum berarti sistem tepat akan bergerak. Sigma F sama dengan 0. Maka kita gunakan sigma F sama dengan 0. Jadi sistem tepat akan bergerak. Untuk benda A ada dua buah gaya, yaitu T min F A sama dengan 0. Maka T sama dengan gaya gesek A, yaitu koefisien gesekan A dikali gaya normal A. Koefisien gesekan A-nya berapa? Koefisien gesekan A-nya adalah 0,2. 0,2 dikali gaya normal A-nya. Gaya normal A-nya adalah 100 Newton. 100 Newton. Maka gaya gesek A atau
gaya tegangan tali T ini besarnya adalah 20 Newton. Sekarang tinjau benda B. Tinjau benda B. Oke. Pada benda B berlaku sama sigma F sama dengan 0. Nah, berarti F dikurangi gaya gesek A dikurangi gaya gesek B itu sama dengan 0. Berarti F dikurangi gaya gesek A-nya berapa? 20 Newton. Dikurangi gaya gesek B-nya mu B dikali NB. NB tolong itu sama dengan 100 ditambah 500. Kenapa? Karena di atas benda B kan ada benda A yang beratnya 100 Newton, sehingga gaya normal B-nya menjadi 600 Newton. Masukin ke sini. Berarti sama dengan 0, maka F sama dengan 20 ditambah mu B-nya berapa? 0,5 dikali NB-nya 600. Berarti sama dengan 20 ditambah 300, sehingga gaya minimum yang dibutuhkan agar balok B tepat akan bergerak adalah 320 Newton. Ini jawabannya. 320 Newton. Selanjutnya nomor 14. Sebuah mobil bermasa 1000 kg melintasi sebuah jembatan yang melengkung. Jari-jari kelengkungan jembatan 20 Newton dengan pusat berada di bawah jembatan. Tentukan besar gaya yang bekerja pada mobil saat berada di puncak jembatan dengan kelajuan 36 km per jam. Nah, ini kita mengerjakan konsep gaya sentripetal, ya. Kita gambarkan dulu gaya-gayanya. Ini mobil, ya. Jadi yang ditanya di sini adalah berapa besarnya gaya normal N ini, ya. Kemudian ini adalah jari-jari R yang besarnya berapa di situ? 20 meter. Mobil bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Ini sama dengan 10 meter per detik, ya. Nah, caranya gini, kita gunakan konsep gaya sentripetal, yaitu sigma Fs sama dengan mv kuadrat per r. Begitu. Nah, sigma F-nya di sini apa? Sigma F-nya adalah resultan gaya-gaya yang bekerja pada benda. Gaya yang menuju ke pusat lingkaran Mg positif dan gaya yang menuju keluar lingkaran N negatif. Berarti di sini Mg dikurangi N sama dengan mv kuadrat dibagi dengan R. Nah, yang ditanya adalah N, berarti N sama dengan Mg dikurangi mv kuadrat dibagi dengan R. Kita masukin. Masa mobil berapa? 1000. 1000, G-nya 10 dikurangi masa mobilnya 1000 dikali V kuadratnya berapa? V kuadratnya berarti 10 dikuadratkan dibagi dengan 20. Ya, berarti 10.000 dikurangi 100.000 dibagi 20. Coret. Berarti 10.000 dikurangi, ini 10.000 dibagi 2 berarti 5.000. 5.000
maka gaya normal yang bekerja adalah 5000 Newton. Nah, ini untuk mengerjakan soal gaya sentripetal. Baik, soal nomor 15 masih berhubungan dengan gaya sentripetal. Sebuah kaleng masanya 100 gram diikat dengan tali dan diputar sehingga lintasannya berbentuk lingkaran vertikal dengan jari-jari 0,5. Jika kecepatan sudut omega omega 6 radian per sekon, maka tentukan tegangan tali A di titik tertinggi, B di titik saat kaleng membentuk sudut 60 derajat terhadap jari-jari vertikal lintasan. Oke, kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada benda seperti ini, ya. Tetapi di sini kita tinggal gunakan prinsip gaya sentripetal, bahwa untuk yang A tinggal sigma F sama dengan M V kuadrat dibagi dengan R. Nah, ingat tadi gaya-gaya yang bekerja menuju ke pusat lingkaran positif, yang menjauhi lingkaran negatif. Nah, di sini semua gaya W dan T sama-sama menuju ke pusat lingkaran. Berarti T ditambah W sama dengan M V kuadrat dibagi dengan R. Atau T sama dengan M V kuadrat dibagi dengan R dikurangi W-nya adalah M kali G. Nah, di sini yang diketahui adalah omega, maka V kita ambil sebagai V per R. Omega per R. Omega per R. Salah. V sama dengan omega kali R. Sehingga nanti rumusnya menjadi T sama dengan omega kuadrat dikali R dikurangi M kali G. Yuk kita masukin. Omeganya berapa? 6 dikuadratkan dikali R-nya 0,5 dikurangi masanya 100 gram berarti 0,1 kilogram, G-nya 10. Berarti 36 kali 0,5 18 dikurangi 1. Maka gaya tegangan talinya adalah 17 Newton. Ini untuk posisi benda berada di titik tertinggi. Sekarang bagaimana jika posisi kaleng membentuk sudut 60 derajat terhadap arah vertikal lintasan? Kira-kira gambarnya seperti ini, ya. Ini dengan alfa sama dengan 60 derajat. Nah, untuk ini prinsipnya sama banget. Nanti tinggal kita gunakan gini. Ini kan gaya beratnya ke sini, W-nya ke bawah. Kemudian kalau di sini alfa, di sini juga alfa. Kita proyeksikan. Ini W cos theta, ini W sin theta, kemudian ini gaya tegangan tali. Nah, sudah ada kan gaya-gaya yang bekerja menuju ke pusat lingkaran dan menjauhi pusat lingkaran? Maka tinggal kita gunakan sigma F sama dengan karena di sini omega, langsung saja saya buat omega kuadrat dikali dengan R, tidak MP kuadrat per R lagi, ya. Nah, sigma F-nya adalah yang menuju ke pusat lingkaran T, positif, yang menjauhi W cos theta. W cos theta sama dengan omega kuadrat dikali dengan R. Maka T dikurangi Mg kali cos 60 sama dengan omega kuadrat dikali R. Masukin saja langsung angka, T dikurangi. Masanya berapa? 0,1. G-nya 10. Cos 60-nya 0,5. Sama dengan omeganya 6 dikuadratkan dikali dengan R-nya jari-jarinya 0,5. Jadi berarti T
dikurangi berapa ini? Dikurangi 0,5 sama dengan 36 kali 0,5 18 sama dengan 18. Maka T sama dengan 18,5 Newton. Jadi ini gaya tegangan tali jika bendanya itu membentuk sudut 60 derajat terhadap arah vertikal. Kemudian contoh-contoh yang lain bisa pada posisi manapun bisa ya. Nanti kalian tinggal mengembangkan sendiri. Kemudian banyak belajar dari berbagai sumber. Ini adalah contoh-contoh dari penggunaan atau aplikasi dari hukum-hukum Newton tentang gerak. Jadi itulah materi pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa kalian pelajari, ditonton perlahan-lahan sambil diikuti. Mudah-mudahan ini bisa sedikit memberikan gambaran kepada kalian bagaimana cara mengerjakan soal-soal yang terkait dengan hukum-hukum Newton tentang gerak. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih semuanya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.